Untuk berkembang sebagai individu dan sebagai bangsa, kita harus mau melihat lebih jauh dari batas-batas kita sendiri. Dunia ini, sejujurnya seperti perpustakaan besar, budaya, tradisi, kebiasaan, yang masing-masing menyimpan pelajaran berharga bagi mereka yang terbuka untuk belajar. Mengamati praktik negara-negara yang sukses bukan berarti meninggalkan identitas kita sendiri. Melainkan, ini tentang memperkayanya. Kita bisa secara selektif mengadopsi kebiasaan yang telah mendorong orang lain maju, menyesuaikannya agar sesuai dengan konteks nilai-nilai unik kita sendiri. Melihat Tiongkok, kita melihat sebuah negara yang telah mengalami transformasi luar biasa hanya dalam beberapa dekade. Kemajuan luar biasa ini bukan masalah kebetulan. Ini dibangun di atas fondasi kebiasaan budaya yang sangat mengakar yang telah dipraktikkan selama berabad-abad. Tetapi perilaku sederhana sehari-hari yang membentuk karakter orang-orang dan, pada gilirannya, nasib negara mereka. Dengan mempelajari kebiasaan-kebiasaan ini, kita dapat menemukan strategi praktis yang mungkin membantu kita mencapai tujuan kita sendiri, baik secara pribadi maupun kolektif. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan inspirasi dan menemukan cara baru untuk mendekati pekerjaan kita, keuangan kita, hubungan kita. Perjalanan 1000 mil, seperti kata pepatah Tiongkok yang terkenal, dimulai dengan satu langkah. Hari ini, pada tanggal 9 September 2025, mari kita memulai perjalanan penemuan ini. Mari kita dekati ini dengan pikiran terbuka, siap untuk terinspirasi oleh ketekunan dan kebijaksanaan budaya lain. Salah satu kebiasaan yang paling terlihat dan berdampak dalam budaya Tiongkok adalah keyakinan mendalam pada nilai kerja keras. Ini bukan hanya tentang bekerja berjam-jam, ini adalah pola pikir yang sangat mengakar, yang melihat usaha sebagai jalan utama menuju kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik. Konsep Chiko, yang secara harfiah berarti makan kepahitan, merangkum filosofi ini. Ini berarti menanggung kesulitan dan bertahan melalui masa-masa sulit dengan keyakinan teguh bahwa perjuangan ini pada akhirnya akan mengarah pada hasil yang positif. Sikap ini ditanamkan sejak usia muda. Anak-anak diajarkan bahwa tidak ada yang diberikan secara gratis, dan bahwa pencapaian diperoleh melalui usaha yang tekun dan tanpa henti. Anda bisa melihatnya pada siswa yang menghabiskan waktu berjam-jam belajar untuk ujian mereka, seringkali hingga larut malam. Anda bisa melihatnya pada pekerja pabrik yang mengambil shift tambahan untuk menafkahi keluarga mereka, dan menabung untuk pendidikan anak-anak mereka. Bahkan di pasar jalanan yang ramai, Anda akan menemukan pedagang yang mendirikan kios mereka sebelum matahari terbit, dan tetap buka jauh setelah matahari terbenam. Etos kerja bersama ini menciptakan momentum kuat yang mendorong seluruh perekonomian maju. Break time Tom Alim. Pilar lain dari masyarakat Tiongkok adalah kebiasaan menabung dan berhemat yang sangat mengakar. Ini bukan tentang menjadi pelit, tetapi tentang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Sejak usia sangat muda, anak-anak diajarkan menyisihkan uang untuk masa depan. Berhemat dipandang sebagai kebajikan, tanda tanggung jawab, dan perencanaan. Pola pikir ini berakar pada sejarah ketidakpastian dan pada keyakinan bahwa tabungan adalah jaring pengaman krusial. Ini adalah tindakan proaktif untuk memastikan stabilitas keluarga. Anda bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga memprioritaskan menabung sebagian besar pendapatan mereka, seringkali lebih dari 30%. Mereka memasak di rumah daripada sering makan di luar. Mereka memperbaiki barang daripada langsung mengganti. Mereka memisahkan keinginan dan kebutuhan sebelum membeli. Pendekatan disiplin ini dilihat sebagai investasi strategis untuk masa depan, seperti membeli rumah, mendanai pendidikan anak, atau memulai bisnis. Hasilnya, salah satu tingkat tabungan nasional tertinggi di dunia. Kita bisa meniru disiplin ini, mulai dari membuat anggaran dan melacak pendapatan serta pengeluaran. Tantang diri untuk menabung persentase setiap bulan, sekecil apapun. Praktiknya, membawa bekal beberapa kali seminggu, membatalkan langganan tidak terpakai, menunggu diskon sebelum membeli barang tidak penting. Kita membangun ketahanan finansial, kebebasan, keamanan, dan kemampuan berinvestasi di masa depan. Dalam budaya Tiongkok, kesuksesan jarang dilihat sebagai upaya tunggal. Ini sangat terkait dengan konsep guanxi, yang berarti hubungan atau jaringan sosial. Guanxi lebih dari sekadar jaringan biasa. Jaringan kompleks hubungan yang mendalam, timbal balik, dan berbasis kepercayaan. Dipupuk dengan hati-hati dari waktu ke waktu. Beroperasi berdasarkan prinsip kewajiban timbal balik dan niat baik. Jika seseorang membantu Anda,
Ada pemahaman tak terucap bahwa Anda akan membalas budi. Sistem dukungan timbal balik ini penting untuk menavigasi kehidupan sosial dan profesional di Tiongkok. Praktik guanxi ada di setiap interaksi sehari-hari. Mengingat ulang tahun, memberikan hadiah yang bijaksana, berbagi makanan, secara konsisten hadir di perayaan maupun saat dibutuhkan. Kesepakatan bisnis sering disegel saat makan malam panjang. Cerita pribadi dibagikan dan kepercayaan dibangun. Peluang kerja muncul dari rekomendasi jaringan lama. Guanxi adalah investasi jangka panjang. Butuh kesabaran, ketulusan, dan upaya tulus. Jaringan kuat adalah salah satu aset paling berharga. Selama berabad-abad, pendidikan telah sangat dihormati dalam budaya Tiongkok. Ini tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi sebagai jalan paling mendasar menuju pencerahan pribadi, mobilitas sosial, dan mendapatkan rasa hormat untuk diri sendiri dan keluarga. Penghormatan ini berakar pada Konfusianisme, yang menghargai cendekiawan dan intelektual. Hari ini, nilai itu menjadi fokus intens pada prestasi akademik. Keluarga rela berkorban untuk pendidikan terbaik, melihatnya sebagai warisan terpenting. Penekanan terlihat sejak usia dini. Puncaknya, Gaokao, ujian masuk perguruan tinggi nasional. Jutaan siswa menganggapnya penentu masa depan mereka, mempersiapkan bertahun-tahun dengan dedikasi melelahkan. Hasilnya, tenaga kerja sangat terampil dan berpengetahuan. Kontribusi besar untuk transisi ekonomi ke teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan, telekomunikasi, energi terbarukan. Pandang pendidikan sebagai perjalanan seumur hidup. Karakteristik utama yang telah mendefinisikan budaya Tiongkok adalah rasa pragmatisme dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Ini adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang berhasil dalam praktik, daripada terikat secara kaku oleh ideologi atau tradisi. Pepatah terkenal dari Deng Xiaoping, tidak peduli apakah kucing itu hitam atau putih, selama ia menangkap tikus. Pepatah ini menangkap pola pikir pragmatis. Ini memprioritaskan hasil daripada metode. Pendekatan fleksibel ini memungkinkan eksperimen cepat belajar dari kegagalan dan beralih dengan cepat ke strategi yang lebih efektif. Semangat pragmatis ini terlihat dalam pembangunan ekonomi Tiongkok. Negara ini mengadopsi model unik sering disebut sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, yang memadukan kontrol negara dengan prinsip-prinsip pasar bebas. Mereka tidak takut untuk meminjam ide dari Barat dan menyesuaikannya dengan keadaan unik mereka sendiri, menciptakan sistem hibrida yang mendorong pertumbuhan ekonomi luar biasa. Mengalir secara alami dari kebiasaan kerja keras dan pragmatisme adalah semangat kewirausahaan yang kuat dan meresap. Di Tiongkok, memulai bisnis tidak dipandang sebagai jalan berisiko yang hanya untuk segelintir orang. Itu adalah aspirasi umum dan dihormati. Ada keyakinan luas menjadi bos sendiri adalah bentuk mandiri yang tertinggi dan jalan paling langsung untuk menciptakan kekayaan. Dorongan kewirausahaan ini terlihat di mana-mana miliarder teknologi yang menciptakan kerajaan global pedagang, kaki lima yang memulai warung makan kecil dengan tabungan keluarga. Keinginan untuk membangun sesuatu sendiri adalah kekuatan pendorong yang kuat di semua segmen masyarakat. Semangat ini didorong oleh budaya yang umumnya toleran terhadap pengambilan risiko dalam bisnis, seringkali dilihat sebagai batu loncatan yang diperlukan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Seseorang yang mencoba memulai bisnis dan gagal, seringkali dipandang dengan lebih banyak rasa hormat daripada seseorang yang tidak pernah mencoba sama sekali. Kebiasaan terakhir dan mendasar yang mendasari sebagian besar masyarakat Tiongkok adalah penghormatan yang mendalam terhadap orang tua dan penekanan pada persatuan keluarga. Prinsip ini, yang dikenal sebagai Xiaoshun atau Bakti, adalah nilai inti Konfusianisme yang telah membentuk budaya selama ribuan tahun. Ini menentukan bahwa anak-anak memiliki kewajiban moral untuk menghormati, mematuhi, merawat orang tua dan kerabat lanjut usia mereka. Ini bukan hanya saran tetapi kewajiban yang sangat dirasakan. Orang tua dipandang sebagai penjaga kebijaksanaan dan pengalaman, dan bimbingan mereka sangat dihargai. Sebagai penutup, mari kita renungkan kebiasaan-kebiasaan kuat ini. Ketekunan kerja keras, kebijaksanaan, menabung kekuatan jaringan pengejaran pendidikan, fleksibilitas, pragmatisme, dorongan kewirausahaan, stabilitas keluarga. Anda tidak perlu mengadopsi ketujuhnya sekaligus. Undangannya sederhana, pilih satu. Mungkin Anda bisa mulai dengan membuat rencana tabungan kecil yang konsisten, atau dengan mendedikasikan 30 menit setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dengan mengintegrasikan bahkan salah satu kebiasaan yang telah teruji waktu ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita,
Kita mengambil langkah berarti menuju pembangunan masa depan yang lebih sejahtera bagi diri kita sendiri dan komunitas kita.